Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi bersama Miss Rosa dalam video pembelajaran perubahan wujud benda. Subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita ke materi, Miss Rosa akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, diharapkan setelah menonton video ini, teman-teman dapat menyebutkan dan menjelaskan proses perubahan wujud benda menguap dan mengembun. Lalu, yang kedua, dapat menyebutkan tugas dari setiap peran di sekolah. Dan yang ketiga, membuat gambar dekoratif menggunakan garis dan campuran warna. Oke teman-teman, di video sebelumnya, teman-teman telah mengetahui wujud benda beserta sifatnya masing-masing. Nah, apa yang akan terjadi jika benda-benda tersebut dipanaskan, didinginkan, atau diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda tersebut mengalami perubahan? Yap, betul sekali. Benda tersebut mengalami perubahan wujud. Apa itu perubahan wujud? Perubahan wujud adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Mengapa perubahan wujud benda terjadi? Karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor yang biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Ada 5 jenis perubahan wujud benda yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi cair. Dan yang kedua, membeku. Perubahan wujud benda cair menjadi padat, sedangkan menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Dan yang keempat, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair. Dan yang terakhir adalah menyublim, yaitu perubahan wujud benda padat menjadi gas dan dapat juga gas menjadi padat. Nah, itulah kelima perubahan wujud benda. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ketika kalian sedang menjemur, baju yang tadinya basah pun menjadi kering. Air yang terdapat dalam baju tersebut akhirnya hilang. Nah, apa yang terjadi dengan air tersebut? Ya, air di dalam baju yang basah lama-kelamaan akan menguap karena pemanasan. Nah, itulah yang disebut penguapan. Menguap adalah proses wujud benda cair menjadi gas atau uap air. Contoh peristiwa menguap yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika kita memasak air yang akan mendidih jumlahnya akan sedikit, teman-teman. Kenapa? Karena air menguap menjadi uap air. Dan yang kedua, menjemur baju. Baju yang basah lama-kelamaan akan mengering karena airnya akan menguap. Lalu yang ketiga, bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis karena bensin tersebut menguap menjadi gas. Nah, selanjutnya, minyak wangi atau parfum yang dibiarkan dalam botol terbuka lama-kelamaan akan berkurang. Lalu parfum juga kalau kita semprotkan, cairan parfum tersebut akan menguap sehingga sekitar kita dapat menjadi wangi. Nah, yang terakhir adalah alkohol yang diteteskan di tangan akan menguap sehingga tangan menjadi dingin. Nah, karena menandakan bahwa alkohol tersebut menguap. Selanjutnya, membuktikan pengaruh panas terhadap proses menguap. Nah, ini boleh diperhatikan di rumah ya. Di sini ada langkah-langkahnya nih. Yang pertama, siapkan 2 buah sapu tangan atau handuk kecil. Lalu basahi kedua sapu tangan tersebut dan letakkan sapu tangan pertama di dalam ruangan yang tidak terkena panas matahari, dan sapu tangan yang kedua disimpan di bawah terik matahari. Selanjutnya, silakan kalian amati selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit,
kalian bisa menjawab pertanyaan 4 dan 5. Silahkan dicoba ya teman-teman ya. Selamat mencoba. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Ketika sebuah cangkir yang ditutup, air yang menempel pada tutup cangkir tersebut berasal dari uap air teh hangat yang berubah kembali menjadi cair. Nah, disinilah contoh peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair atau disebut mengembun. Nah, di sini nih yang disebut mengembun, dia akan keluar titik-titik air. Ya, pengembunan terjadi ketika benda gas mengalami pendinginan. Air hangat di dalam gelas ini menghasilkan uap air nih teman-teman ya. Jadi uap air ini kemudian terhalang oleh tutup gelas. Karena suhu tutup gelas lebih dingin, uap air tersebut berubah menjadi titik-titik air. Ini ada titik-titik air. Nah, di sini adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair atau disebut mengembun. Nah, di sini juga ada contoh peristiwa perubahan wujud mengembun yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama, titik air atau embun akan memburamkan kaca mobil pada saat hujan. Ya, jadi dia akan mengembun nih teman-teman tuh. Dan gambar yang kedua, ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, bagian luar gelas akan mengeluarkan bintik-bintik air. Nah, di sini dia akan mengeluarkan bintik-bintik air. Silakan boleh dicoba ya teman-teman ketika kalian memasukkan es batu ke dalam gelas atau mangkok. Nah, pasti didiamkan lama-kelamaan dia akan mengeluarkan bintik-bintik air. Nah, di situ adalah disebut proses mengembun. Contoh selanjutnya, ketika rumput di lapangan atau dedaunan di pepohonan akan menjadi basah di pagi hari. Nah, inilah yang dinamakan terjadinya embun pagi, teman-teman ya. Jadi, ketika kamu menemukan titik air di ujung daun atau di rumput pada pagi hari, hal tersebut karena uap air yang ada di udara mengalami pendinginan pada malam hari. Disebut peristiwa mengembun. Nah, selanjutnya, yuk silakan kalian buka halaman 80. Kita membaca sama-sama ya. Ayah Deli bekerja sebagai guru di sekolah. Guru merupakan salah satu orang yang memiliki peran di sekolah. Selain guru, di sekolah juga terdapat berbagai peran. Beberapa orang yang memiliki peran di sekolah, diantaranya petugas kebersihan, pedagang di kantin, dan lain sebagainya. Setiap peran memiliki tugas masing-masing. Misalnya, tugas sebagai siswa adalah belajar dengan sungguh-sungguh, menaati peraturan sekolah, melaksanakan tugas yang diberikan guru. Nah, kemarin kita juga sudah belajar apa itu peran dan tugas warga sekolah. Nah, nanti bisa dipelajari kembali ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi motif dekoratif. Nah, kalau berkaitan dengan dekoratif, berarti gambar dekoratif itu harus memiliki unsur-unsur ya teman-teman. Kemarin kita sudah belajar tuh ada unsur garis, bentuk, beserta warna. Nah, di sini kita akan mempelajari motif dekoratifnya. Benda-benda seperti sapu tangan itu biasanya dihiasi dengan motif dekoratif teman-teman. Nah, motif dekoratif akan menambah keindahan pada sapu tangan. Contohnya ada yang bentuk tumbuhan, bintang, awan, matahari, pohon, bahkan pelangi. Yuk perhatikan contoh motif berikut ini. Nah, pada gambar yang pertama, ini adalah motif dekoratif bentuk bunga, teman-teman. Bagus ya. Dan yang kedua,
motif dekoratifnya dia berbentuk awan nih. Nah, dan yang ketiga, motif dekoratifnya gambarnya pemandangan malam. Ya, jadi semua motif dekoratif itu harus ada unsur-unsur dekoratifnya, yaitu ada warna, ada garis, dan ada bentuk. Nah, silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini. Motif apakah yang terdapat di samping dan apa saja unsur-unsur motif dekoratif yang terdapat pada gambar tersebut? Ya, betul. Motif pada gambar di samping adalah motif berbentuk bunga dan memiliki unsur garis, bentuk, beserta warna. Jadi, kalau untuk gambar dekoratif jangan lupa diberi warna supaya gambarnya menjadi indah ketika kita lihat. Nah, sekarang silakan kalian buat motif dekoratif dengan inspirasi benda-benda alam tadi. Silakan mengerjakan ya. Jangan lupa diberi warna supaya indah gambar dekoratifnya. Oke. Sampai di sini pembelajaran yang disampaikan oleh Miss Rosa. Semoga apa yang kalian pelajari dalam video pembelajaran ini dapat bermanfaat ya. Oke. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan nanti bertanya pada saat di Zoom kelas masing-masing ya. Oke, thank you teman-teman semua. Bye-bye, sampai bertemu kembali. Bye.